Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita, yaitu tentang reaksi redoks dan elektrokimia part yang ketiga. Apa yang akan kita bahas? Mari kita lihat bersama. Nah, berikutnya yaitu penyetaraan reaksi redoks secara biloks. Masih cara yang sama, tapi keadaan yang terakhir yaitu perubahan biloksnya lebih dari 2. Contohnya sebagai berikut. Cr2O72- tambah Fe2+ tambah C2O42- menghasilkan Cr3+ tambah Fe3+ tambah CO2. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa yang terjadi reaksi reduksi dan oksidasi lebih dari 2 atom atau 2 unsur? Kita cek dengan menggunakan biloks masing-masing dari unsur yang bereaksi. Nah, kita dapatkan Cr itu per 1 Cr-nya adalah positif 6. Saya ulangi lagi, O itu 2, minus 2 kali 7 berarti minus 14. Nah, sedangkan total dari Cr dan O-nya minus 2. Maka minus 14 biar jadi minus 2, jadi ditambahkan positif 12. Nah, positif 12 itu untuk Cr2, maka Cr1-nya adalah positif 6. Kemudian berikutnya Fe ini udah jelas, positif 2, ini positif 3. Kemudian Cr3+ positif 3, Fe ini positif 3 dan C positif 4. Maka di sini kita dapatkan perubahan biloksnya ada 3. Yang pertama adalah Cr. Masing-masing Cr di sini adalah positif 6 berubah menjadi positif 3. Kemudian di sini ada Fe dari positif 2 menjadi positif 3 dan C dari positif 3 menjadi positif 4. Artinya ada 1 yang mengalami reaksi reduksi dan ada 2 yang mengalami reaksi oksidasi. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah samakan jumlah atom yang berubah biloksnya. Ingat di sini Cr3+-nya Cr-nya 1, di sini 2, nanti harus disamakan dulu. Kemudian tentukan biloks dan samakan. Jadi setelah ditentukan biloksnya disamakan dengan cara tadi, dikalikan silang. Kemudian setelah itu samakan muatan, itu sesuai dengan suasana reaksinya. Kalau asam H+, kalau basa berarti OH-. Nah, mari kita lihat. Nah, yang pertama tentukan dulu biloksnya. Tadi udah kita ketahui. Positif 6, di sini positif 2, positif 3, Cr-nya 3+, Fe-nya 3+, positif 3 masing-masing, dan CO2 positif 4. Nah, berikutnya kita samakan yang mengalami perubahan biloks. Nah, yang pertama ada Cr. Cr-nya di kiri jumlahnya 2, di kanan 1, maka kita kalikan 2. Nah, kemudian yang berikutnya ada Fe2+ dan Fe3+ sama-sama 1, maka nggak usah dikalikan. Kemudian yang ketiga ada C. Di sini C-nya 2, di sini C-nya 1, maka yang kanan kita kalikan dengan 2. Nah, setelah itu kemudian kita tentukan turun naiknya dan nanti kita samakan. Nah, kita totalkan dulu. Positif 6 itu untuk 1 Cr dan kalikan 2, maka totalnya 12. Di sini positif 3 kali 2 positif 6, maka turun sejumlah 6. Kemudian Fe ini sama, dari 2 menjadi 3, maka langsung kelihatan naik 1. Sedangkan C di sini positif 3 kali 2 positif 6. Di sini positif 4 kali 2 positif 8, maka naik sejumlah 2. Nah, di sini nih yang menarik. Jadi yang naik ada 2 atau yang mengalami oksidasi ada 2. Maka ini yang berbeda, kita jumlahkan dua-duanya, maka 1 naik 1 ditambah naik 2 sama dengan naik 3. Artinya yang mengalami oksidasi naiknya 3 dan yang mengalami reduksi turunnya 6. Nah, kemudian yang sama dengan yang sebelumnya kita samakan baik turun maupun naiknya. Biar sama, pengkalinya kita kalikan paling kecil. Ini 6, ini 3, berarti 3 kita kalikan 2 dan 6 kita kalikan 1. Nah, yang menarik ini. Jadi, pengkalinya ini akan menjadi koefisien di semua yang mengalami oksidasi, baik yang oksidasi yang 1 dan oksidasi yang kedua. Yang naik 1 maupun yang naik 2.
maka di Fe ini akan dikalikan 2, C2O42 juga kalikan 2, dan seterusnya. Maka didapatkan begini, Cr2O72 min tetap. Kenapa tetap? Karena ini turun 6 dikalikan 1, maka tetap. Ini juga tetap 2 Cr3+. Nah, yang berubah Fe2 plusnya ini berubah, kalikan 2, kemudian ini juga kalikan 2 karena naik, ini juga yang naik tadi kalikan 2. Nah, CO2 awalnya 2 CO2 dikalikan 2 menjadi 4 CO2. Nah, berikutnya setelah kita samakan naik turunnya, kemudian kita samakan jumlah muatan kiri dan kanan. Nah, dengan apa? Sama dengan yang sebelumnya, dengan penambahan H+ atau H-. Oh iya, mohon maaf saya lupa, di sini suasananya adalah dalam keadaan suasana asam. Lupa mencantumkan, maka ditambahkan H+. Nah, di mana kira-kira ditambahkan? Mari kita hitung. Yang sebelah kiri ini minus 2, tambahkan positif 4. Maka totalnya positif 2. 4 kurangi 2 kan 2 ya, positif 2. Nah, positif 2 ketemu minus 2 kali 2 minus 4. Positif 2 ketemu minus 4, totalnya minus 2. Jadi total di kiri adalah minus 2. Kemudian yang kanan kita cek. Positif 3 kali 2 positif 6. Ini juga sama, positif 3 kali 2 positif 6. Jadi totalnya ada 12. 12 dengan minus 2, maka tambahnya berapa? Minus 2 ke 12. Minus 2 ke positif 12, maka butuhnya 14 H+. Di mana? Iya, betul di kiri. Minus 2 ditambah positif 14, maka ketemunya adalah positif 12. Sama dengan yang sebelah kanan juga positif 12. Maka ditambahkan 14 H+. Nah, ingat H yang ditambahkan kemudian disetarakan dengan menambahkan apa? Iya, H2O, jumlahnya 7. Kenapa 7? Karena H2O hanya udah ada 2, biar sama-sama 14 kita kalikan 7. Maka sudah setara. Oke, jadi itu untuk cara bilox, baik itu keadaan standar, kemudian autoredox, kemudian molekuler, dan yang terakhir perubahan biloxnya atau yang mengalami reaksi oksidasi dan reduksinya itu masing-masing lebih dari 1, atau totalnya kita sebut sebagai perubahan biloxnya lebih dari 2. Nah, berikutnya kita masuk ke penyetaraan cara setengah reaksi. Ya, cara setengah reaksi ini menarik karena kalau dijabarkan seakan panjang, tapi kalau pas sudah menyetarakan nggak panjang-panjang banget. Ya, lebih simpel. Nah, ini caranya. Jadi kayaknya cukup panjang ya. Yang pertama, reaksinya dibagi 2. Kita pisahkan mana yang oksidasi dan mana yang reduksi. Kemudian samakan jumlah atom masing-masing yang oksidasi maupun reduksi, disamakan. Bukan disamakan antara reduksi dan oksidasi. Yang mengalami oksidasi disamakan, yang mengalami reduksi disamakan. Kemudian samakan jumlah atom O dengan penambahan H2O. Nah, kalau tadi H+ dulu. Tapi kalau ini enggak, ini O dulu. Masing-masing yang oksidasi, yang reduksi kita tambahkan O. Kecuali yang nggak pakai O, nggak usah ditambahkan. Nah, setelah itu kemudian samakan jumlah atom H dengan penambahan H+. Kalau ada atom H belum sama, tambahkan H+. Kalau ada atom O belum sama, tambahkan H2O. Tapi kalau nggak ada O dan H, nggak usah tambahkan H2O maupun H+. Nah, jika suasana basah, kemudian tambahkan OH-. Ingat ya, ini dalam keadaan asam maupun basah tetap. Tapi ketika suasananya basah, berikutnya ditambahkan OH- di kedua sisi sebanyak H+. Kayaknya bingung ya kalau bayangin ya. Nanti kita langsung ke contohnya. Kemudian samakan muatannya dengan menambah elektron, baru menyamakan jumlah elektron. Nanti akan bergabung lagi di penyamaan jumlah elektron ini. Nah, itu untuk keadaan standar. Nah, untuk keadaan yang lain, itu untuk reaksi molekular harus dipecah menjadi reaksi ionik. Jadi nggak bisa kalau molekular menggunakan setengah reaksi, dia harus dibuat ionik dulu. Kemudian atau dalam bentuk ion ya. Kemudian untuk reaksi autoredox sama, yaitu dibagi 2, reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Jadi
yang mengalami alpha redox ditulis 2 kali. Contoh dari MnO42- itu ya ditulis 2 kali. Jadi ada di oksidasi maupun di reduksi, masing-masing dituliskan. Nah, untuk reaksi 3 atom contohnya atau lebih dari 2, maka dibagi 3. Kalau 4 atom yang mengalami perubahan bilox, maka dibagi 4 dan seterusnya. Nah, bagaimana lebih mudahnya kita ke contohnya. Nah, di sini ada contoh Cl2 ditambahkan IO3- menghasilkan Cl-, kemudian tambah IO4- dalam suasana basa. Nah, yang pertama kita pisahkan reaksi reduksi dan reaksi oksidasinya. Nah, yang pertama reaksi reduksi Cl2 menjadi Cl-. Jadi ingat, ada reaksi reduksi itu Cl2 menjadi Cl-. Jadi ini aja yang dipisahkan. Jadi Cl2 menjadi Cl-. Nah, kemudian reaksi oksidasinya, nah IO3- menjadi IO4-. Jadi dipisahkan antara reduksi dan oksidasi. Nah, kenapa ini reduksi? Ingat, Cl2 ini dalam keadaan standar, dalam keadaan dasar, yaitu diatomik Cl2 ini 0 minus 1 menjadi turun, artinya terjadi reduksi. Sedangkan ini O-nya tetap, jumlahnya minus 2 kali 3 berarti minus 6, bersisa 1, maka ini positif 5. Sedangkan IO4- itu mengalami IO4- I-nya ini O-nya minus 8 kalikan 4 jadi positif 7, dari positif 5 ke positif 7. Jadi sebenarnya di reaksi ini kita nggak harus menyertakan bilox, karena caranya bukan cara bilox tapi cara setengah reaksi. Tapi bilox tetap dipakai untuk menentukan mana yang reduksi dan mana yang oksidasi. Jangan sampai kebalik, nanti akan kebalik juga caranya atau kebalik juga hasilnya. Nah, setelah dibagi 2, kemudian samakan jumlah atomnya. Nah, ini ingat, di sini Cl-nya ada 2, di sini 1, maka dikalikan 2. Di sini I-nya 1, I-nya di sini 1, maka nggak perlu dikalikan. Nah, kemudian samakan jumlah atom O dengan tambahkan H2O. Ingat, yang reduksi ini nggak punya O, maka nggak perlu disamakan. Apanya yang perlu disamakan? O-nya nggak ada. Nah, sedangkan di sini ada O. Di sini 3, di sini 4. Maka samakan O-nya dengan menambahkan H2O. Kira-kira di mana? Kiri apa kanan? Iya, yang jawab kiri benar. Karena di sini 3, di sini 4, maka tambahkan H2O. Jadi total O-nya udah sama. Setelah kita tambahkan H2O untuk menyamakan O-nya, berikutnya yaitu menyamakan H-nya dengan menambahkan H+. Di sini H-nya ada di kiri, maka kita tambahkan H+ di kanan. Berapa jumlahnya? Iya, 2H+. Kenapa 2H+? Karena H2O hanya ada 2, maka H-nya kita samakan dengan menambahkan 2H+. Nah, setelah H-nya disamakan dengan penambahan H+, ingat di sini adalah suasana basa. Maka masing-masing reaktan dan produk baik kanan maupun kiri kita tambahkan OH- sejumlah H+. H+-nya ada 2, maka kita tambahkan OH- sejumlah 2. Baik di kiri maupun di kanan. Nah, ada yang menarik di sini. Karena H2 2H+ tambah 2 OH- ini akan bereaksi membentuk H2O, jumlahnya ada 2. Nah, 2H2O dengan H2O di sini saling menghilangkan karena satu di kiri, satu di kanan. Maka bersisa 1 di bagian kanan. Nah, maka berikutnya samakan muatan dengan menambahkan elektron. Maka didapatkan begini. IO3- ditambahkan 2 OH-. Jadi H2O-nya hilang. Kenapa? Karena sudah saling mereduksi dengan H2O yang ada di kanan. Maka yang di kanan tinggal 1. IO4- tetap. Nah, berikutnya tadi samakan muatannya dengan menambahkan elektron. Nah,
baik di kiri maupun di kanan juga sama-sama kita tambahkan elektron. Nah, bedanya apa? Oh, kita cek yang kiri dulu. Kenapa 2 elektron? Karena di sini 0, di sini minus 2, minus 1 kali 2, maka ditambahkan 2 elektron sebelah kiri untuk menyamakan, biar sama-sama minus 2. Kemudian di sini minus 1, di sini minus 1 kali 2 minus 3. Di sini hanya minus 1, maka ditambahkan 2 elektron di sebelah kanan. Minus 1 karena elektron itu minus 1 dikalikan 2 berarti minus 2 tambah 1 minus 3. Maka udah sama nih. Setelah sama, baik yang oksidasi maupun yang reduksi sudah sama antara kiri dan kanannya, baru kemudian kita menyamakan jumlah elektron reduksi dan oksidasi, kita gabungkan lagi. Nah, kita jumlahkan. Yang reduksi E-nya ada di sebelah kiri atau elektronnya ada di sebelah kiri, yang oksidasi elektronnya ada di sebelah kanan. Kebetulan sama-sama 2 elektron, maka nggak usah kita kalikan silang. Jadi cukup kita coret elektronnya, ini kita coret, ini juga kita coret. Karena sama, sudah sama, maka akan dihasilkan reaksi yang kembali menyatu, bersisa Cl2, kemudian tambahkan IO3-, tambahkan 2 OH-, elektronnya udah hilang, menjadi IO4-, tambah H2O, ini H2O, elektronnya hilang, yang atas 2 Cl-. Maka sementara Cl, kita cek, Cl-nya ada 2, di sini Cl ada 2. Kemudian I-nya ada 1, di sini ada 1. O-nya kita lihat, 3 tambah 2, 5. Ini 4 tambah 1, 5. Hanya ada 2, benar. Total muatannya di kiri ada minus 1, di sini minus 1 kali 2, jadi totalnya minus 3. Di sini minus 1, di sini minus 1 kali 2, minus 3, dan sama. Jadi udah setara. Nah, itulah penyetaraan reaksi menggunakan cara setengah reaksi. Tapi ingat, cara setengah reaksi, baik keadaan standar, kemudian keadaan yang mengalami reduksi dan oksidasi lebih dari 2 atau lebih dari 1 pasang, dan reaksi molekular sama saja. Tapi yang molekular ingat harus diubah menjadi ionik atau dipisahkan kation dan anionnya, baru bisa menggunakan cara setengah reaksi. Sedangkan untuk yang satu lagi yaitu autoredox, itu juga sama, keduanya dipisahkan akan tetapi dituliskan dua-duanya yang mengalami autoredox. Berarti begini, untuk yang molekuler itu terlalu sulit kalau menggunakan cara setengah reaksi. Kalau bentuknya molekuler maka gunakanlah cara Bilox yang lebih mudah. Oke, untuk sesi kali ini cukup demikian karena yang kita bahas hanya penyetaraan reaksi redox. Hanya demikian tapi cukup panjang ya. Nah, nanti saya akan kasihkan link latihan soal untuk lebih mudah lagi dalam memahami, yaitu dengan cara latihan soal. Oke, demikian pertemuan kita pada momen kali ini, pada kesempatan kali ini. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon